Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan PT Indako Warna Dunia yang beranggotakan saya Irudina Larsati NIM 519 dan rekan saya Yana Yonita Oktia Maharani NIM 537. PT Indako Warna Dunia berawal di Jakarta pada tahun 2005 yang awalnya memproduksi cat jenis NC untuk otomotif dan perindustrian, serta cat korosi untuk industri baja ataupun alat berat. Namun seiring berjalannya waktu, kini Indako mulai merambah ke produksi cat dekoratif berbahan dasar air dan melakukan ekspansi pada cat dekoratif berbasis air ramah lingkungan. Visi dari PT Indako yaitu menjadi produsen cat dekoratif nomor 3 di Indonesia pada tahun 2025. Sedangkan misinya yang pertama menghasilkan cat dekoratif dengan kualitas terbaik dan ramah lingkungan yang memberikan nilai terbaik bagi pelanggan. Yang kedua yaitu menyediakan cat dekoratif di outlet yang terjangkau oleh konsumen. Yang ketiga yaitu mengembangkan SDM menjadi SDM yang paling militan dan kompeten di industri cat. Selanjutnya analisis eksternal mikro. Yang pertama yaitu ancaman pendatang baru, di mana pada skala ekonomi menyiapkan produk pendatang baru yang berskala besar memiliki ancaman pendatang baru yang tinggi. Yang kedua, produk yang baru dari pesaing memiliki diferensiasi produk yang cenderung mirip dengan ancaman yang tinggi. Selanjutnya, selisih biaya beralih ke produk pengganti tidak terlalu tinggi, ancaman sedang, lalu besarnya kebutuhan modal memiliki ancaman yang tinggi. Selanjutnya, ancaman produk pengganti. Yang pertama yaitu adanya produk pengganti memiliki ancaman produk pengganti yang tinggi. Yang berikutnya biaya untuk produk pengganti lebih terjangkau. Ancaman sedang memiliki pangsa pasar yang lebih baik karena menyediakan alternatif yang sama baiknya. Ancaman tinggi. Selanjutnya produk pengganti berkinerja lebih baik. Ancaman tinggi. Selanjutnya kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang pertama, pembeli memiliki pangsa pasar yang sama. Kekuatan tawar-menawar pembeli tinggi. Pembeli dapat mengetahui informasi produk sehingga kekuatan tawar-menawar pembeli tinggi. Yang selanjutnya biaya untuk beralih ke produk lain cukup besar, di mana kekuatan tawar-menawar pembeli sedang. Selanjutnya adanya penurunan laba yang diterima oleh pembeli, yaitu kekuatan tawar-menawar pembeli sedang. Selanjutnya kekuatan tawar-menawar pemasok. Yang pertama, produk pemasok merupakan yang penting bagi pembeli, sehingga kekuatan tawar-menawar pemasok tinggi. Yang kedua yaitu dominasi pemasok, yaitu produk pemasok cukup memadai. Kekuatan tawar-menawar pemasok sedang. Selanjutnya pemasok melakukan integrasi vertikal. Kekuatan tawar-menawar pemasok sedang. Selanjutnya industri menjadi pelanggan yang penting bagi pemasok. Kekuatan tawar-menawar pemasok tinggi. Selanjutnya persaingan antar pesaing dalam industri yang sama atau rivalry among kompetitor. Yang pertama yaitu banyaknya pesaing yang beragam sehingga persaingan tinggi. Yang kedua, antar produk terdapat sedikit perbedaan sehingga persaingan tinggi. Yang ketiga yaitu pertumbuhan industri yang besar sehingga persaingan tinggi. Yang keempat, tingginya biaya tetap sehingga persaingan tinggi. Dan terakhir, pengunduran diri dari industri memiliki hambatan yang tinggi sehingga persaingan tinggi. Selanjutnya yaitu analisis SWOT dan BCG. Pada yang pertama yaitu analisis internal, terdapat strength dan weakness, di mana bobot dari kedua hal tersebut 0,82 dengan jumlah 2,67. Selanjutnya pada analisis eksternal, terdapat opportunity dan threat, di mana bobotnya 0,96 dan jumlahnya 2,64. Selanjutnya yaitu analisis BCG. Dari data yang kami dapatkan, kita melakukan perhitungan sebagai berikut sesuai dengan tabel. Selanjutnya, dari perhitungan tersebut, kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Perusahaan A, yaitu Indako Warna Dunia, berada pada kuadran cash cow, yaitu pangsa pasar relatif tinggi, tapi bersaing dalam industri yang pertumbuhannya lambat. Kemudian
Perusahaan yang kedua yaitu Mowilex Indonesia, berada pada kuadran star, yaitu perusahaan memiliki pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi. Kemudian perusahaan C yaitu Nippon Paint, berada pada cash cow, yaitu pangsa pasar relatif tinggi tapi bersaing dalam industri yang pertumbuhannya lambat. Kemudian yang terakhir dari perusahaan Avian, berada pada kuadran dog, yaitu perusahaan memiliki pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah. Selanjutnya yaitu analisis strategi. Pada bagian ini karena hasil analisis internal 2,67 dan analisis eksternal 2,64, maka terletak pada kuadran 5. Kemudian strategi terpilih, alternatif strategi terpilih yaitu horizontal integration, persyaratan kondisi efektifnya, yaitu perusahaan memiliki peran monopolistik tanpa adanya tantangan pemerintah untuk mengurangi persaingan. Di PT Indaco Warna Dunia tidak. Perusahaan bersaing dalam industri yang sedang tumbuh, ya. Peningkatan skala ekonomi memberikan keunggulan kompetitif, ya. Perusahaan memiliki modal dan SDM berbakat dalam keberhasilan mengelola ekspansi bisnis, ya. Konsentrasi pada inovasi dan bisnis, ya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.